Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dimas Dipa, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Kada Ayu Gayatri Maharani, nomor 18. Perkenalkan, nama saya Lulu Puterkaningsih, nomor absen 19 dari kelas 12 IPA 7. Perkenalkan, nama saya Niko Mangkumala Parwati Dewi, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Niwayan Suryani, nomor absen 30 dari kelas 12 IPA 7. Pada video yang diamati, perasaan yang timbul pada video pertama, saya merasa lebih penasaran dengan musik yang dihasilkan dari hentakan kaki dan kursi yang dipukul oleh pemain.
Sedangkan pada video yang kedua, saya merasa lebih tenang dengan musik yang dimainkan, yaitu gamelan yang merupakan alat musik tradisional. Pertanyaan selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya yaitu, apakah persamaan dan perbedaan yang terlihat dari karya musik yang dipertunjukkan itu? Jelaskan dengan singkat dan padat. Persamaan yang pertama ada pola ketukan, yaitu sama-sama abstrak. Lalu persamaan yang kedua ada tempat, yaitu sama-sama di dalam ruangan. Lanjut ke perbedaan. Perbedaan yang pertama yaitu properti yang digunakan. Pada video pertama menggunakan kursi, sedangkan pada video kedua menggunakan gumbang, kecapi, flute, dan angklung. Perbedaan yang kedua ada teknik. Pada video yang pertama menggunakan teknik memukul dan menghentakkan kursi. Pada video kedua menggunakan teknik memukul, meniup, dan menggoyangkan. Perbedaan yang ketiga itu ada tempo. Pada video pertama, temponya cenderung cepat, sedangkan pada video kedua, temponya abstrak. Lalu, perbedaan yang terakhir itu ada konsep. Pada video pertama, konsepnya itu bersifat ilustrasi, sedangkan pada video yang kedua bersifat iringan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis berdasarkan unsur musik. Unsur musik yang pertama adalah tempo. Tempo merupakan ukuran kecepatan birama lagu pada suatu karya musik. Dalam video pertama menggunakan tempo adiago atau sedang, dan dalam video kedua menggunakan tempo largo atau lambat dan adiago. Yang kedua ada dinamika, berarti kekuatan. Biasanya menunjukkan suatu emosi pada sebuah musik. Pada video musik kontemporer ini memiliki nada yang nyaring dan rendah di setiap instrumennya dan menciptakan suasana semangat pada penonton. Lalu yang ketiga ada birama. Birama diartikan sebagai ketukan berulang-ulang yang teratur dan dalam waktu yang sama. Dalam video pertama tepukannya berulang-ulang secara teratur, dan dalam video kedua terdapat ketukan berulang-ulang dan lebih cepat. Keempat ada irama. Irama adalah rangkaian gerakan beraturan yang menjadi unsur dasar dari sebuah musik, dan pergantian panjang dan pendek, tinggi rendah, serta nyaring dan lembutnya bunyi dalam musik. Lalu yang kelima ada melodi. Melodi merupakan tinggi, rendah, dan panjang pendek nada yang terdapat di dalam musik. Melodi adalah kesatuan frase yang sudah disusun dari nada dengan urutan interval serta tinggi yang sudah diatur. Dalam musik ini memiliki melodi yang baik dan teratur. Lalu yang nomor 6 atau yang terakhir itu ada harmoni. Harmoni adalah keselarasan paduan bunyi yang dimainkan dalam suatu musik. Dalam video pertama terdapat keselarasan dari tepukan tangan, kursi, dan hentakan kaki. Lalu yang ke video kedua ada keselarasan antara alat musik dari gampang, kecapi, dan flute. Sekian dari penjelasan dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang elemen yang terdapat dalam pertunjukan seni musik. Yang pertama ada suara, instrumen, irama, melodi, harmoni, dan gaya musik. Yang pertama ada suara. Suara itu meliputi nada, dinamika, dan warna nada. Nada merupakan tinggi rendahnya suatu suara, dinamika merupakan derajat keras atau lembutnya suatu musik. Warna nada merupakan kualitas yang membedakan suara musik. Selanjutnya ada instrumen musik. Instrumen musik merupakan setiap alat yang menghasilkan suara, itu disebut dengan instrumen musik. Terlihat pada video pertama, instrumennya itu menggunakan kursi lipat, dan video kedua menggunakan gamelan. Selanjutnya ada irama. Irama adalah bagaimana mengalirnya sebuah musik saat dimainkan, yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu pertama ada beat atau ketukan, kedua meter, ketiga aksen atau sinkopasi, dan yang terakhir ada tempo, cepat lambatnya beat suatu lagu. Selanjutnya ada melodi. Melodi merupakan serangkaian nada tunggal yang disatukan sehingga dapat dikenali secara keseluruhan. Selanjutnya ada harmoni. Harmoni merupakan cara sebuah chord dibentuk dan bagaimana mereka mengikuti satu sama lainnya. Terlihat pada video pertama, harmoninya terbentuk karena adanya perpaduan suara hentakan. Sedangkan di video kedua, perpaduannya terbentuk karena adanya suara gamelan. Selanjutnya ada yang terakhir ada gaya musik.
yaitu karakteristik dalam memainkan melodi, irama, warna nada, dinamika, harmoni, tekstur, dan bentuk. Terlihat pada video 1, gaya musiknya itu terlihat tegas, sedangkan pada video 2 cenderung mellow dan perlahan. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan simbol-simbol musik. Simbol-simbol musik adalah tanda-tanda khusus yang ada dalam sebuah partitur musik yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana seharusnya suatu musik itu dimainkan. Walaupun dalam pementasan seni musik kita tidak dapat melihat secara langsung simbol-simbol musik, namun simbol-simbol musik ini digunakan oleh para musisi untuk membuat suatu karya musik. Contohnya digunakan dalam mencatat dan menyimpulkan nada-nada tertinggi, terendah, nada dasar, dan juga nada-nada yang nantinya akan disusun menjadi melodi. Baik, untuk itu kita langsung saja masuk ke simbol musik yang pertama. Simbol musik yang pertama ada notasi atau biasa disebut dengan istilah not. Notasi adalah sebagai suatu elemen musik merupakan simbol musik yang utama yang berupa nada-nada. Nah, notasi ini sendiri menunjukkan secara tepat tinggi rendahnya nada. Notasi dapat kita bedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada notasi balok, yang kedua ada notasi angka. Di manakah letak perbedaannya? Letak perbedaannya terdapat dalam penggambaran atau penyimbolan notasi-notasi itu sendiri. Kalau notasi balok dia disimbolkan dengan gambar, notasi angka dia disimbolkan dengan angka-angka. Seperti apa bentuknya juga kalian sudah bisa lihat di tayangan di slide. Kemudian yang kedua ada garis paranada. Garis paranada adalah garis yang membentang dari kiri ke kanan yang terdiri dari 5 garis dan 4 spasi. Seperti namanya, garis paranada, berarti garis ini berfungsi untuk meletakkan nada-nada atau notasi-notasi itu tadi. Dimana semakin tinggi garisnya, maka semakin tinggi juga nadanya yang nanti akan terbaca. Bentuknya dan seperti apa penempatannya juga sudah dapat dilihat di tayangan dalam slide. Untuk itu kita langsung lanjut ke yang ketiga. Simbol yang ketiga adalah tanda kunci. Tanda kunci adalah tanda yang diletakkan di paling awal garis paranada yang berfungsi untuk menunjukkan letak nada. Nah, tanda kunci ini sendiri dibedakan menjadi 3. Ada kunci G untuk menunjukkan nada-nada yang tinggi, kunci C atau kunci alto untuk menunjukkan nada-nada sedang, dan kunci F untuk menunjukkan nada-nada rendah. Bagaimana bentuk dari kunci-kunci itu kalian juga bisa lihat di slide karena gambarnya sudah ditayangkan di slide. Kita lanjut ke simbol yang keempat. Simbol yang keempat adalah garis bar atau garis birama. Garis bar adalah garis tegak yang berfungsi untuk membentuk bar-bar atau ruas-ruas. Juga berfungsi untuk menunjukkan pengulangan dan penutup. Nah, garis bar ini sendiri dibedakan menjadi beberapa macam. Kita bisa sama-sama lihat di slide. Yang pertama ada standard bar line, itu yang garis single. Itu berfungsi untuk membatasi satu bar dengan bar lain dalam suatu partitur musik. Yang kedua ada double bar line, ada 2 garis single, berfungsi untuk membatasi satu section dengan section lain. Yang ketiga ada garis repeat. Garis repeat adalah garis double yang mana yang salah satunya itu tebal ya. Di samping kiri atau di samping kanan itu ada 2 tanda titik 2. Itu adalah tanda repeat yang berfungsi untuk pengulangan yang bagian yang berada di antaranya. Diulang sekali baru lanjut ke bagian yang berikutnya. Kemudian ada fine bar line atau tanda selesai. Berfungsi untuk sebagai batas awal dan batas akhir dalam partitur musik atau berfungsi untuk menandai perpindahan bagian tertentu. Kemudian yang terakhir ada measure, single measure repeat dan double measure repeat. Berfungsi untuk mengulangi bagian yang berada pada bar sebelumnya. Nah, itu berbeda ya dengan yang tadi tanda repeat dan yang single measure repeat dan double measure repeat. Kita lanjut ke simbol yang kelima. Simbol yang kelima ada tanda birama. Tanda birama adalah suatu tanda yang menunjukkan jumlah ketukan dalam ruas birama. Nah, tanda birama yang kita sering dengar atau yang kita lumrah dengar adalah birama 4/4. Namun perlu kita ketahui ada juga jenis-jenis birama yang lain seperti 2/4, 3/4, dan juga 6/8. Nah, bagaimana sih cara membacanya? Kita ambil contoh birama 4/4. Nah, berarti dalam suatu ruas birama itu terdapat 4 ketukan dan setiap ketukannya itu bernilai 1/4.
Bisa dimengerti ya? Kita ambil contoh lagi ke birama 6/8. Berarti dalam suatu ruas birama terdapat 6 ketukan dan setiap ketukan bernilai seper 8. Begitu juga seterusnya. Kita lanjut ke simbol yang keenam. Simbol yang keenam adalah tanda istirahat. Merupakan tanda yang menunjukkan diam atau istirahat selama selang beberapa waktu atau ketukan. Mudah ya kita menghafalnya. Tanda istirahat berarti tanda diam dan kapan kita harus beristirahat dalam beberapa selang waktu dan ketukan. Nah, tanda istirahat ini sendiri disimbolkan dengan beberapa jenis simbol. Di sini ada 6 simbol di mana nama dan nilainya itu berbeda-beda. Dapat dilihat di gambar di tayangan di slide. Baik, kita langsung saja lanjut ke simbol yang terakhir. Simbol yang terakhir adalah tanda tempo. Tanda tempo itu sudah lumrah sekali kita dengar. Tanda tempo ini sendiri menunjukkan cepat lambatnya suatu lagu atau musik itu harus dimainkan. Biasanya tanda tempo ini sendiri ditulis di sebelah atas kiri lagu. Nah, tanda tempo ini penulisannya itu ada 2 macam. Yang pertama dengan istilah, yang kedua dengan keterangan biasa. Seperti kalau istilahnya menggunakan istilah-istilah seperti kalau lambat sekali itu istilahnya largo, lebih lambat lento, lambat adagio, dan juga seterusnya. Kalau keterangan biasa biasanya langsung menggunakan seperti apakah dia harus dimainkan dengan tempo sedang, cepat, ataupun cepat sekali. Nah, sekian dari saya mengenai simbol-simbol musik. Semoga dapat dipahami. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.